Sebelum Pak Ustadz turun, saya menyampaikan satu pesan. Ini harapan saya, Pak Ustadz. Iya, insya Allah. Kalau sudah tiba saatnya nanti, saya berharap itu Pak Ustadz juga ada, gitu. Mau menyahadatkan. Jadi Ustadz Kaidama yang mensahadatkan Bang Bob. Saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih kepada para follower saya yang sampai saat ini masih setia menyaksikan konten-konten saya terkait dunia perdebatan antara agama Islam dan agama Kristen. Jujur, saya tidak ingin membandingkan agama manapun di dunia ini, tetapi sebagai orang yang ingin belajar tentang agama, tentunya saya perlu belajar dan mencerna setiap pemahaman agama manapun dan mengambil ibarah dari setiap diskusi dari narasumber manapun, baik itu di Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Kepada follower saya ucapkan terima kasih telah mengikuti channel ini. Saya berharap Anda pun dapat menerima manfaat dari setiap konten yang saya sajikan kepada teman-teman. Untuk konten kali ini, saya ingin mengajak teman-teman mengenal siapa itu Bobson. Pada channel sebelumnya, saya pernah membuat konten tentang dirinya, karena bagi saya, beliau adalah orang yang sangat akademik. Ini terlihat dari dia berbicara, menyampaikan pendapat-pendapatnya, pandangan-pandangannya, yang tentunya membuka wawasan kita untuk berpikir. Saya coba telusuri data beliau melalui konten-kontennya, maupun konten-konten tentang dirinya di channel orang lain, dan ternyata beliau adalah seorang pakar ilmu hukum. Terakhir, saya melihat dan mendengar beliau dalam setiap debat atau diskusi lintas iman. Beliau menyatakan ketertarikannya pada Islam, terutama pada tokoh sahabat Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana tokoh idolanya adalah Umar bin Khattab. Bahkan ia sangat berkeinginan berkunjung ke tempat di mana Umar pernah menyiarkan agama Islam. Kita lihat bagaimana videonya sebagaimana berikut. Jadi awalnya dulu itu saya Bang nggak mampu berpikir seperti ini ya. Saya mau cerita pengalaman saya. Saya pertama tertarik itu Bang kisah ini sampai hari ini menjadi seorang favorit bagi saya, idola ya. Bahkan saya punya cita-cita keinginan pergi ke tempat idola saya ini gitu. Itu adalah Umar bin Khattab. Masya Allah. Baca riwayatnya, caranya dia, pola pikirnya, dasar-dasar pemikiran dia, tulisan-tulisan Umar bin Khattab itu saya sangat tertarik dan banyak belajar dari situ. Bagaimana kebijaksanaannya gitu ya. Tentu kalau Umar ini seorang Aristoteles Bang, saya kan tentu kok bisa berpikir begini lah, ternyata Aristoteles itu seorang ateis ya, atau animisme gitu. Nah saya juga mencari tahu ini Umar bin Khattab ini kok bisa ya seperti itu ya. Ternyata dia punya kisah yang luar biasa dalam hidupnya, sehingga dia bisa menjadi seorang yang arif dan bijaksana seperti itu. Salah satu pengaruh Umar bin Khattab itu Bang di dunia hukum itu adalah maklumat Umar ya, Khodok Umar itu sangat dikenal dalam dunia hukum, baik hukum Arab dan hukum Barat. Itu maklumat yang diberikan Umar kepada seluruh gubernur-gubernurnya tentang saksi itu harus lebih dari 2. Satu orang saksi nggak boleh jadi saksi. Kemudian saksi yang boleh disumpah itu yang mana. Lalu hakim itu menjatuhkan putusan nggak boleh hanya berdasarkan bukti, tapi harus yakin. Gitu loh. Nah, Khodok Umar ini Bang Farhan sangat berpengaruh dalam proses penerapan hukum dalam kehidupan manusia. Nah, ternyata setelah saya gali lagi, ternyata Khodok Umar ini itu merupakan hal yang diambil oleh Umar dari hukum Islam Bang. Nah, hukum Islam yang mengajarkan hukum Islam kepada Umar itu siapa? Rasulullah Bang. Rasulullah, betul. Itu loh. Nah, berarti ada sumber yang luar biasa yang menciptakan Umar menjadi seperti itu. Gitu loh. Sehingga saya tertarik terus. Saya juga awalnya Bang tidak begitu suka dengan hukum. Saya dulu waktu SMA itu musik Bang.
Saya dipaksa kuliah hukum sama orang tua Kuliah saya. hukum ya. Iya, sampai itu 2 semester hancur lebur. Saya kuliah di hukum, tapi saya fakultas hukum, tapi kuliahnya di fakultas seni di Universitas HKBP Nomensen. Pada saat itu hancur bang, hancur. Sampai akhirnya saya suka itu, dan ketika saya belajar tentang mata kuliah hukum Islam, pertama saya puyeng bang, ada hadis, ada fikih ya, ini apaan sih gitu ya bang. Tapi karena yang muncul penasaran, ini apaan, apa ya, hadis digunakan pada saat kapan, fikih pada saat kapan itu ya, di situ saya ketemu, wah ini luar biasa. Luar biasanya begini bang, hukum Islam itu tidak berhenti di situ saja. Jadi seperti sungai dan laut, muter bang. Oke, Masya Allah. Muter bang. Artinya begini, tidak selesai di hadis, ada fikihnya. Jadi ada aturan yang muncul. Jangan sampai umatnya ini kehilangan aturan, kehilangan akidah, kehilangan syarat gitu loh. Sehingga ini memang betul-betul satu ajaran yang bertanggung jawab sebagai jalan yang lurus tadi. Tinggal umatnya mau tidak gitu loh. Melaksanakannya. Mau tidak, ini ada loh. Dan itu semua muncul dari pemikir-pemikir muslim bang, gitu loh. Jadi yang membedakan itu sekarang saya melihat begini, mungkin bang dulu kalau bangsa Arab itu ya bang dijajah sama Romawi, mungkin seterkenal Israel bang, Betul. gitu loh. Dijajah, menjadi jajahan Romawi ya, kerajaan-kerajaan yang berpengaruh pada saat itu, mungkin seterkenal itu. Artinya apa? Pemikiran orang-orang Arab itu bukan tidak terkenal bang. Ibnu Sina itu sampai dari Eropa belajar loh bang ke Ibnu Sina. Iya. Gitu loh. Iya. Untuk pengobatan ya, untuk apa, itulah kualitas pemikiran Dan bukunya sampai sekarang masih jadi rujukan fakultas kedokteran karangan Ibnu Sina itu. Itu loh, sampai Umar bin Khattab itu sebenarnya itu menjadi satu sumber literasi hukum yang sangat berpengaruh loh bang, sangat berpengaruh. Betul. Ini saya bukan cerita, tanyalah sama pakar-pakar hukum. Itu dinukil juga oleh pengarang buku terkenal yang namanya Ibnu Khaldun, penulis buku Muqaddimah, buku yang begitu terkenalnya bahkan sampai disadur berulang kali dan menjadi konsep berdirinya negara-negara Eropa tentang hubungan negara dengan masyarakat, sosial politik masyarakat. Itu buku yang dikarang Ibnu Khaldun yang berjudul Muqaddimah. Ini sangat terkenal buku ini, betul. Oke, demikian teman-teman cuplikan video pendek tentang bagaimana Bobson menceritakan pengalamannya tentang ketertarikannya kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga beliau pun belajar mengenal tentang Islam, padahal beliau sendiri adalah seorang Kristiani. Pada kesempatan lain, dalam diskusi lintas iman, Bobson ini dipertemukan satu panggung dengan Ustadz Mu'alaf Kainama. Dan dia mengatakan kepada Ustadz Kainama bahwa jika pada saatnya, perhatikan, dia mengatakan jika pada saatnya saya ingin Ustadz ada. Yang artinya ketika dia telah menemukan hidayah, dia akan menyatakan syahadat, disaksikan oleh Ustadz Kainama. Bagaimana videonya? Simak sampai selesai. Silakan Bang Bob, silakan. Baik, assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ini merasa sangat terhormat ya dikasih satu panggung dengan Ustadz Kainama ini. Ya. Salah satu sosok yang saya kagumi lah ya, jadi favorit. Oh, ya. Barakallah akhi. Barakallah berkah akhi. Sehat-sehat selalu akhi. Siap, amin Pak Ustadz. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi itu membuka cakrawala berpikir khususnya teman-teman Kristen ya. Sejauh ini saya masih beriman Kristen Pak Ustadz, begitu. Cuman ya dari pencarian yang Ya, Kainama tetap sayang semua kok. Semua di sini sayang antum. Sayang Anda. siap. Justru di sini tadi saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz itu membuka cakrawala berpikir yang selama ini terkurung di dalam kekristenan, karena seolah-olah di dalam kekristenan itu hanya tentang Israel,
gitu ya, hanya tentang Israel ya, hanya tentang di daerah itu saja ada Tuhan begitu, seolah-olah di tempat lain tidak ada Tuhan begitu. Padahal sejak beberapa kali saya dialog, saya selalu katakan Tuhan itu berjanji atau mengikat janji dengan Abraham itu tidak akan pernah diingkari. Artinya apa? Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, kepada anakmu Ishak, kepada anakmu Ismail, itu pasti dijadikan. Tetapi kan selama ini banyak yang dikurung, seolah-olah Tuhan itu hanya ada di Israel dan Tuhan itu hanya ada di Yesus begitu. Jadi ini membuka cakrawala berpikir sehingga kita itu betul-betul mencari di mana Tuhan itu ada begitu. Jadi bukan mencari seberapa hebat Tuhan ya. Kalau Tuhan itu udah pasti hebat ya Pak Ustadz, luar biasa, maha segalanya begitu. Tapi di mana sih benar-benar Tuhan itu ada, dan seperti apa Tuhan itu sejak awal sampai hari ini tidak pernah berubah-berubah begitu. Itu yang harus benar-benar, ayolah gitu, jangan kita menutup diri hanya gara-gara mempertahankan kita merasa yang sudah benar begitu. Karena manusia itu terjatuh sering ketika dia merasa dia selalu benar sehingga dia tidak mau membuka diri. Dan inilah ciri-ciri bangsa Israel. Di Alkitab dikatakan mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang selalu menyombongkan diri seolah-olah itu di mereka saja ada Tuhan, dan seolah-olah mereka itu adalah hanya pemilik Tuhan itu. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, jujur dari tadi saya menyimak dari awal, sangat berharga ya. Saya rasa saya juga kuliah S3 ini sampai keluar negeri belum tentu dapat dari apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Saya mau tegaskan kepada pemirsa, ini sangat berharga dan bernilai. Saya belum pernah ketemu profesor atau guru besar yang mau ikhlas menyumbangkan pengetahuan yang sangat bernilai seperti ini. Ya Pinomat, kalaupun belum bisa menjadi iman kita, tapi ini sebuah pengetahuan yang tidak ternilai harganya. Dan ini bisa menjadi satu temuan-temuan bagi kita untuk memotivasi diri kita lagi. Ya carilah Tuhan ya, jangan cari, kalau bicara jalan ya, semua utusan Tuhan itu jalan, nggak ada yang nggak jalan. Ngapain diutus ya kalau bukan jadi jalan begitu. Jadi cari gimana kita sampai kepada Tuhannya begitu. Dan ya saya juga mohon doa ke teman-teman yang lain. Saya juga masih pengen banyak diskusi ini sama Ustadz Kainama ya, karena jujur pertanyaan-pertanyaan itu sudah terjawab satu demi satu begitu. Cuman gara-gara kesibukan Ustadz ya, kemarin kita juga di channelnya Ko Julius bahas ini ya, karena betul sekali apa yang menjadi pertanyaan dari Bang Mongol itu. Jadi teman-teman Kristen, kita jangan berbohong atau tidak jujur kepada diri kita sendiri. Ketika pertanyaan itu ada, tanyakan, jangan malu bertanya. Ya, berbicara tentang ada segudang jawaban, kita punya akal dan pikiran, kita punya budi pekerti, ayo filter, ayo kita uji, gitu, kita mampu kok, ya, karena kalau kita ketuk pasti dibukakan, kita minta pasti diberikan. Jadi jangan pernah takut untuk mencari itu, buka diri, buka hati kita selebar-lebarnya, jangan persempit hati dan pikiran kita, begitu. Jadi ini suatu topik yang luar biasa. Terima kasih juga ini kepada Bang Ariesto yang sudah menyelenggarakan acara ini ya. Semoga teman-teman yang di sini menyaksikan ini, kita dukung terus Bang Ariesto biar terus-terus ini ngadain yang seperti ini kita bisa jadi berpengetahuan S3 walaupun cuma taman SMA ini teman-teman. Yakin. Saya juga ini pengetahuan saya tambahnya luar biasa. Thank you. Itu dulu dari saya Pak Ustadz Bang Ariesto. Siap. Sekarang silakan ke Bang Muhammad Nasir. Banyak sekali yang minta link, tapi saya nggak buka ya. Cukup Bob dan Bang Nasir. Kasihan Ustadz Kainama, pulangnya agak larut. Ya silakan. Baik, terima kasih. Luar biasa. Saya nyimak dari bawah tadi. Naudzubillah. Subhanallah, Ustadz. The best, Ustadz. Memang kalau kita lihat dari sisi siapa? Mongol stres ini ya. Memang benar. Di usia 13 hilang cerita. Matius 1, 2, 3 ada ketika terakhir dia dengan ibunya dengan orang Farisi di Bait Allah. Setelah itu hilang selama berbulan-bulan, hilang, bertahun-tahun hilang. Muncul di usia ke 29, muncul 3 tahun setengah beliau mengajar sebagai rabi. Tapi itu juga nanti berselisih juga karena rabi syaratnya harus menikah gitu. Jadi saya tambahkan ya, Ustadz Kainama, mungkin Ustadz Kainama belum mengenal siapa Bang Bob. Bang Bob ini adalah seorang penganut Kristiani. Jadi beberapa waktu yang lalu
sempat juga berdiskusi dengan kita, ya. Kemudian ada sedikit menyatakan ketertarikannya terhadap Islam, tapi jangan ke sana dulu, jangan ke sana. Gini, jangan sebutkan itu, jangan ya. Jangan begini. Adik sayang, Bung Ariesto, Bung Nasir, Dorang, Ustadz Unggul, Evangelis Jonathan, dan ini saya mau sampaikan karena Bung Bob belum turun. Bung Bob begini. Kiranya hubungan persahabatan kita ini di dalam negara Republik Indonesia yang disayangin dan diberkahi Allah berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika ini tidaklah menjadi satu hal yang seperti ada satu batang pohon lalu tercungkil begitu dengan kata-kata adekku sayang tadi itu. Saya mohon maaf ya, enggak. Begini, biarkanlah persaudaraan kita ini, ahi, aku saudara laki-laki dan ahi, Bung Bob ini ahi, udah gitu aja. Jadi kalaupun ada yang ngobrol ya, lalu misalnya hatinya bagaimana, biarkanlah itu ada di luar daripada jalur channel, gitu ya. Tidak pernah satu channel pun, satu channel YouTube Apologet Muslim yang ingin memasukkan pemahaman lalu membuat saudara Kristen Katolik jadi Islam. Tidak. Saya larang. Saya Kainama larang. Kenapa? Tidak boleh. Saudara Kristen dan Katolik berbeda. Kok bisa nggak sayang mereka? Berbeda itu. Jangan bikin mereka jadi sama kita, baru kita sayang. Tidak, Islam tidak begitu. Islam itu kita tahu mereka berbeda. Masalah nanti dia jadi sama kayak kita, itu urusan Allah. Kita nggak ada urusan. Bung Bob, aku sayang kau walaupun kau Kristian, gua nggak peduli. Bung Bob dari denominasi mana? Ku tak pandang dari gereja mana, asalkan kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Semua orang harus tahu siapa Jesus. Nah, malam ini kita dipertemukan dengan lagu itu, Bung. Lagu itu mempersatukan kita. Apabila kita berada di atas firman, bukan maki-maki, bukan asumsi, bukan tafsir pribadi, bukan fitnah. Ketika kita ada di firman itu, maka kita bersaudara, Bung. Dan kita harus bersama-sama, saya dan Bung Bob, sama-sama jalan. Beneran, sama-sama jalan untuk apa? Jalan kabarkan semua orang harus tahu siapa Jesus. Tapi who is the real Jesus? Karena orang yang menyampaikan the real Jesus itu yang cinta Yesus. Demikian, saya pamit duluan, soalnya udah malam. Takut hujan. Bung Bob sehat-sehat, Evangelis sehat-sehat, Ustadz Unggul sehat-sehat, Bung Nasir Dorang sehat, adik sayang sehat-sehat. Semua pemirsa yang di Belanda dan dimanapun, Bung Ruslan Dorang, Bung Tommy Dorang, siapa lagi yang di Amerika Dorang, di Amerika Dorang, semua Allah sayang, Allah berkahi di seluruh Indonesia, Allah sayang, Allah berkahi ya. Begini, terutama saudara saya potong. Ya, sebelum Pak Ustadz turun, saya menyampaikan satu pesan. Ini harapan saya, Pak Ustadz. Iya, insya Allah. Kalau sudah tiba saatnya nanti, saya berharap itu Pak Ustadz juga ada gitu. Mau menyahadatkan. Jadi Ustadz Kaidama yang mensahadatkan Bang Bob. Saya bilang tiba saatnya loh. Saya nggak bilang sahadat, nggak bilang aneh-aneh. Saya bilang tiba saatnya. Tiba saatnya ya, betul. Bang Bob ini Ini jangan-jangan Bung Bob nih orang hukum nih. Orang hukum pinter cari diksi, cari kata-kata. Hah? Benar? Orang hukum. Satu OA sama saya. Pantas dari tadi kata-katanya tuh. Lawyer ya Allahu Akbar, Allah sayang, Allah berkahi. Amin. Itu cari kata-katanya tuh rapi ya, tertata luar biasa. Allah sayang, Allah berkahi. Kepada semuanya Allah sayang, Allah berkahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfirullah. Bung Bob, sebelum saya tutup, Bung Bob,
dan semua orang Kristen. My brother and sister. Titik sekian kelapa. Titik. Ya, titik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam bisawab. Inna dina indallahil Islam. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, demikian video singkatnya. Saya hanya berdoa semoga Pak Bobson ini bisa menjemput hidayah dan menerima kebenaran, sehingga menerima Islam dengan kafah tanpa ada paksaan dari siapapun. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan videonya sampai dengan selesai. Jangan lupa follow, subscribe, like, and comment. Semoga media channel bisa memberikan konten-konten yang terbaik untuk Anda. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.